Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuhnya dirasakan oleh semua, yang pemerataan beriring bersama dengan pertumbuhan. Ada pertumbuhan yang begitu tinggi tetapi rakyatnya tidak merasakan. Kenapa? Karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton dari rumahnya masing-masing. Inilah yang kita ingin jangkau semuanya. Kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang, dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik, yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Nggak menarik, sekedar tuibon, dan nggak tahu gagasan seperti apa yang bakal dibawa nanti. Kalau di tuibon ini dicantumkan gagasan dari Ganjarnya apa, mungkin ceritanya akan agak lain ya. Ada nilai plusnya gitu, yang dibawanya ada gitu. Ini kan nggak ada, hanya sekedar dukung saja gitu. Konsep kerelawanan itu udah nggak masuk akal, apalagi dihubungkan dengan upaya untuk mengembangkan semacam tema baru bahwa kalau calon presiden PDIP itu tidak bisa dikendalikan oleh Jokowi, maka calon wakil presidennya dia bisa kendalikan tuh. Jadi pengendalian itu yang membuat rakyat makin lama makin muak lihat perilaku politik Jokowi sebagai orang politik ya, bukan sebagai kepala negara. Pada akhirnya orang lihat Jokowi di ujung pemerintahan itu betul-betul jadi maklar politik. Memang akhirnya independensi setiap warga negara untuk memilih itu memang kembali lagi menjadi kedaulatan rakyat. Seperti yang kita tahu dalam demokrasi, demos itu sendiri adalah rakyat. Nah itulah yang nampaknya dikedepankan oleh para relawan dari PAN ini ngakunya ya. Dan yang menarik itu pasti akan terjadi hal-hal yang sama nanti Valen, pada saat kita akan masuk ke dalam ranah demokrasi yang lebih dewasa, maka para elit partai politik akan mendapatkan banyak sekali perbedaan-perbedaan dari masyarakat yang akan memilih gitu. Nah makanya sampai hari ini kan pertanyaan besarnya itu adalah sampai di mana sebuah partai politik bisa menjaga kadernya satu suara gitu ya. Nah per hari ini kan tidak banyak partai politik yang bisa melakukan itu. Bahkan kalau secara keilmuan politik dan sistem politik di Indonesia, yang bisa dijaga oleh partai politik untuk selalu kompak itu adalah sampai level kabupaten kota. Kenapa demikian? Karena di kabupaten kota itu kan biasanya kader-kader itu ada rewardnya dari partai politik sebagai anggota DPRD, dan ada punishmentnya. Jadi kalau nggak patuh dengan partai politik, mereka akan diganti di PAW, pergantian antar waktu. Tapi kalau kemudian di bawah kabupaten kota, memang sulit sekali menjaga kekompakan dan satu suaranya kader. Sampai saat ini tidak banyak partai politik yang bisa seperti itu. Jadi sebetulnya Ganjar, apa sebetulnya prinsip dia untuk jadi presiden? Bahkan untuk mencari calon wakil presiden dia nggak mampu kan? Jadi ngapain? Seseorang yang udah dicalonkan tetap masih diasuh atau diatur-atur oleh orang yang mencalonkan dia, yang sebetulnya memerlukan dia. Jadi terlihat kelemahan-kelemahan fundamental dari PDIP, tidak ada kader, terpaksa mengambil kader yang sudah jadi tapi dimiliki oleh Jokowi, dan sekarang punya kesulitan untuk menentukan wakil presiden tuh. Itu artinya macet semua visi yang pernah diucapkan oleh Ibu Mega bahwa partai ini apapun akan berjalan dengan keputusan sendiri. Sekarang bukan keputusannya sendiri, udah diambil calon rajanya, pengasuh lamanya juga masih diminta tolong. Jadi sebetulnya ini memalukan karena nggak ada semacam batas. Anda udah merendahkan Jokowi sebagai pengasuh awal dari Ganjar, sekarang Anda perlukan. Demikian juga Jokowi udah direndahkan, mau lagi untuk diminta untuk turut mengasuh. Penjelasannya cuma satu, yaitu kerakusan politik dua pihak. Kalau Pak Anies kemarin tuh
Beliau bahkan bicaranya, duh saya seperti tahanan kota ini karena hampir nggak bisa kemana-mana ya karena fokusnya di Jakarta, tugasnya sebagai gubernur Jakarta. Ogah banget deh katanya, menjijikan. Balik ke Facebook gih. Oh, barangkali ini awalnya di Facebook mungkin ya. Karakteristik Facebook dengan Twitter memang agak beda ya. Twitter itu lebih natural, lebih heboh. Maaf Min, enggak dulu katanya. Hiburan sekali baca kolom komen. Jadi ada yang sangat terhibur ya melihat komen-komen yang seperti ini. Minimal mundur dulu dari jabatan gubernur lah. Ini akan menjadi indikasi yang bagus kalau Ganjar memutuskan untuk mundur per hari ini. Tak macam Anies Baswedan, Ganjar Pranowo gak akan berani debat isu lingkungan. Dia pasti gagap. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung kembali memberikan kritikan pedas kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dirinya mengatakan bahwa politikus senior memiliki kelemahan yang kuat, tak seperti Anies Baswedan. Ganjar menurutnya akan mingkem jika berdebat terkait dengan masalah lingkungan. Hal tersebut karena rekam jejaknya di Jawa Tengah. Rocky berani memastikan Ganjar akan gugup lantaran dianggap terganjal sejumlah masalah lingkungan dalam kasus Kendeng, Wadas, dan sebagainya. Kalau kita bikin debat presiden di bidang lingkungan misalnya, Ganjar pasti gagap di situ karena dia punya akses soal Kendeng, soal Wadas, segala macam. Ungkap Rocky Gerung dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official Kamis 11 Mei. Lanjut, Rocky Gerung pun menegaskan bahwa ingatan publik begitu kuat terhadap Ganjar Pranowo yang dalam persoalan desa Wadas dan yang lainnya berubah jadi buta huruf. Lebih lanjut, Rocky Gerung pun menegaskan bahwa Menteri Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, merupakan sosok yang menggeluti industri ekstraktif sekaligus pembuat kebijakan, sehingga dianggap mampu untuk beradu argumen dengan kandidat capres. Kalau kita bikin debat presiden di bidang lingkungan misalnya, Ganjar pasti gagap di situ karena dia punya akses soal Kendeng, soal Wadas, segala macam. Lanjut, Rocky Gerung pun menegaskan bahwa ingatan publik begitu kuat terhadap Ganjar Pranowo yang dalam persoalan desa Wadas dan yang lainnya berubah jadi buta huruf. Lebih lanjut, Rocky Gerung pun menegaskan bahwa Menteri Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, merupakan sosok yang menggeluti industri ekstraktif sekaligus pembuat kebijakan, sehingga dianggap mampu untuk beradu argumen dengan kandidat capres.